Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Bunda, bertemu kembali kita pada pembelajaran IPA hari ini, yakni tentang indera pendengaran, yaitu telinga, dan cara memelihara kesehatannya. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari semua mara bahaya, diberi berkah dan hidayah sehingga mudah dalam memahami setiap pembelajaran, tetap semangat dan selalu bahagia. Baik, sayang Bunda, sebagaimana tadi yang sudah Bunda sampaikan bahwa pembelajaran kita adalah tentang indera pendengaran, yaitu telinga, dan cara memelihara kesehatannya. Masih pada kompetensi dasar yang sama, yakni KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan proses bunyi terdengar. Yang ketiga, menjelaskan cara memelihara kesehatan indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan bagian ketiganya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, yakni terdiri dari daun telinga, yang kedua saluran telinga luar, yang ketiga gendang telinga atau yang disebut dengan membran timpani yang membatasinya dengan telinga dalam. Nah, ini adalah gambar daun telinga. Boleh Ananda pegang telinganya masing-masing. Adapun fungsi daun telinga ini diciptakan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala demikian unik bentuknya. Ini yang pertama adalah menangkap getaran gelombang bunyi atau suara. Yang kedua, mengatur arah gelombang yang diterima agar terarah masuk ke dalam lubang telinga. Yang ketiga, memberikan tekanan udara di sekitar gendang telinga. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap gendang telinga. Nah, gendang telinga itu adalah sesuatu yang rawan dan termasuk yang mudah rusaknya. Daun telinga, tadi sebagaimana yang sudah Bunda sampaikan bahwa bentuknya demikian unik sehingga mempersulit nih binatang-binatang serangga yang mungkin akan masuk ke dalam telinga kita, sehingga dengan demikian ikut membantu agar gendang telinga terlindungi. Kemudian mengatur volume suara yang diterima, sehingga bunyi-bunyi yang keras itu dapat diatur sesuai dengan kemampuan telinga kita untuk mampu untuk mendengarnya. Masih merupakan bagian dari telinga bagian luar, yaitu saluran telinga luar atau yang sering juga kita sebut dengan lubang telinga. Di dalam saluran telinga luar ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan serumen atau bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Serumen ini menjaga telinga agar tidak banyak kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Juga dapat menghindari masuknya serangga karena memiliki bau yang tidak sedap. Ini kemudian dia menjadi kotoran yang berada di dalam telinga, tetapi itu sekaligus merupakan penangkal dari masuknya serangga dari luar karena serangga tidak menyukai baunya. Selanjutnya, gendang telinga ini merupakan pembatas dari bagian dari telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Disebut juga dengan membran timpani. Dia adalah bagian yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Nah, seperti tadi juga sudah Bunda sebutkan, gendang telinga dapat mengalami sobek sehingga dapat mempengaruhi kepada kemampuan yang menangkap gelombang suara. Nah, karena itu kebiasaan mengorek-ngorek telinga itu adalah satu kebiasaan yang tidak baik untuk diteruskan karena itu dapat merusak gendang telinga kita.
Nah, selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri atas 3 tulang pendengaran utama, yaitu tulang martil, kemudian tulang landasan atau infus, yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Rangkaian 3 tulang yang sedemikian rupa ini berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga dalam. Di sini juga terdapat tuba eutasius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau paring. Kita lanjut ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koklea. Ini fungsinya lebih kepada fungsi pendengaran. Yang kedua adalah vestibuli. Ini fungsinya lebih ke menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah kanalis semisirkularis. Fungsinya lebih menjaga keseimbangan. Jadi pada telinga bagian dalam ini yang berfungsi erat dengan pendengaran adalah bagian dari kokleanya. Ya, kita lihat ini adalah gambarnya. Ya, kalau disebut dengan koklea atau rumah siput, bentuknya memang menyerupai dengan siput tokeong. Jadi, lebih populernya itu disebut dengan rumah siput. Kalau tadi di awal Bunda menyebutkan ada membran timpani, itu di sini. Kemudian ini adalah bagian dari telinga tengahnya. Ini adalah telinga tengahnya. Selanjutnya ini adalah sudah masuk kepada telinga bagian dalam yang disebut dengan rumah siput tadi. Nah, koklea berbentuk seperti tabung bengkok ke belakang lalu berlilit mengelilingi tulang dan membentuk seperti kerucut di ujungnya. Koklea berfungsi sebagai reseptor karena memiliki sel-sel saraf di dalamnya. Nah, ini adalah gambar dari vestibuli, tapi tadi sudah kita sampaikan bahwa ini lebih erat kaitannya kepada fungsi keseimbangan bagi tubuh kita. Nah, ini adalah gambar saluran setengah lingkaran, itu kanalis semisirkularis. Nah, ini dia, yang saluran setengah lingkaran itu, yang juga erat kaitannya adalah kepada fungsi keseimbangan. Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan, ketiga bagian dari telinga kita tadi secara utuh. Kalau tadi kita melihatnya bagian per bagian, ini adalah daun telinga, sayang, adalah telinga bagian luar. Ini saluran suara luar. Ini yang kita sebut seringnya menyebutnya adalah lubang telinga. Ini adalah gendang telinga atau membran timpani yang merupakan batasnya ke telinga bagian tengah. Nah, ini malleus, incus, jendela bulat ini adalah telinga bagian tengah. Ini adalah saluran eutasiusnya. Ini adalah rumah siput. Nah, ini lebih terlihat dengan rumah siputnya. Ini adalah saraf ruang siput yang menghantarkan suaranya sampai ke otak kita sehingga suaranya nanti mampu terdengar. Ini adalah saraf vestibular. Ini sama fungsinya adalah mengirim suaranya ke otak kita. Ini adalah saluran setengah lingkaran. Oke, ini terlihat anatomi telinganya secara keseluruhan. Baik, seberapa pentingkah telinga dalam proses kita mendengar? Ya, telinga merupakan indera yang sangat penting sekali sehingga suara mampu kita dengar. Anatomi telinga memegang peranan yang sangat penting dalam proses mendengar. Suara yang kita dengar berasal dari getaran gelombang suara yang masuk ke telinga. Getaran tersebut akan merambat ke dalam saluran telinga sehingga mencapai gendang telinga. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ketiga tulang telinga tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke telinga bagian dalam. Peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan di telinga bagian dalam.
Selanjutnya, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan kornea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf pendengaran menuju otak. Ini adalah saraf-saraf pendengarannya menuju ke otak. Setelah itu, otak akan menafsirkan sinyal ini sebagai suara yang bisa Ananda dengar. Inilah peranan anatomi telinga dan proses mendengar pada manusia. Jadi dapat dibayangkan jika salah satu di antaranya itu rusak, ya maka akan terjadi gangguan pada proses kita mendengar. Ini apabila kotoran telinga misalnya terlalu banyak menumpuk di sini sehingga menutup suaranya sampai ke gendang telinga, juga dapat menghambat kemampuan kita mendengar. Apalagi jika saraf-sarafnya yang rusak, sehingga sinyalnya tidak bisa dikirim ke otak, otomatis kita tidak bisa mendengar. Nah, jika kita buat secara ringkas, yang tadi Bunda jelaskan, maka proses bunyi terdengar itu, yang pertama getaran gelombang suara atau bunyi datang menuju telinga. Setelah itu daun telinga menangkap getaran gelombang suara. Kemudian menuju liang telinga, gendang telinga, tulang martil, landasan sangurdi, kemudian lanjut ke tingkap jorong dan cairan limfe. Setelah itu rumah siput bergetar dan merangsang bagian ujung saraf. Lalu menuju saraf pendengaran hingga sampai ke pusat pendengaran yaitu di otak besar kita. Kemudian terjadi proses barulah terdengar bunyi. Nah, Bunda tidak pernah bosan-bosannya mengajak Ananda dalam setiap pertemuan untuk senantiasa menjaga dan memelihara semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pembelajaran kita kali ini, itu adalah anugerahnya yang luar biasa, yakni telinga kita sehingga kita mampu mendengarkan indahnya kicauan burung, gemericik suara air, atau merdunya suara Bunda Ananda, dan lain-lain sebagainya. Nah, banyak sekali cara yang harus kita lakukan untuk dapat memelihara kesehatan telinga kita. Yang pertama, lindungi telinga dari suara yang terlalu keras. Ya, jika Ananda kebetulan berada di tempat suaranya yang keras, di pabrik misalnya, atau bengkel misalnya yang suaranya cukup keras, maka lindungi telinga Ananda. Bagaimana caranya? Ya, bisa dengan cara menutup lubang telinga Ananda. Ya, bisa pakai jari atau dengan menggunakan sesuatu yang lembut tentu saja, yang tidak mengganggu, yang lembut, yang nyaman seperti itu. Yang kedua, hindari kebiasaan mengorek telinga. Tadi Bunda sudah menyampaikan bahwa kebiasaan mengorek telinga baik dengan menggunakan cotton bud atau dengan apapun bendanya, apalagi benda-benda yang tajam dan keras, itu sangat tidak baik bagi telinga. Karena dengan mengorek tersebut, kotoran dapat masuk jauh sehingga menutup atau sampai ke gendang telinga. Atau korek kuping itu sendiri dapat merusak gendang telinga kita dan dapat menyebabkan terjadinya infeksi ataupun sobeknya gendang telinga, dan itu tentu saja berpengaruh kepada kemampuan kita untuk mendengar. Selanjutnya, hindari menggunakan earphone. Nah, menggunakan earphone apalagi dalam waktu yang cukup lama, ini dapat berpengaruh dan membahayakan telinga Ananda. Selanjutnya, menjaga telinga tetap kering. Ya, biasakan untuk setelah mandi misalnya, itu melap dengan kering dengan menggunakan handuk yang lembut. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Tentu saja kepada ahlinya, yaitu kepada dokter yang kita kenal dengan dokter THT, itu dokter yang punya keahlian dalam spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, sayang Bunda, mari kita jaga karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita
dengan memelihara kesehatannya dan menggunakannya sesuai dengan tuntunan syariat agama. Gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak dilarang oleh agama, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Teruslah Ananda belajar, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang indera pendengaran ke telinga kita dan cara memelihara kesehatannya dari berbagai sumber dan literatur. Tetap semangat, giat dan tekun, semoga beroleh hasil yang gemilang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga semua usaha diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.